Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devita Sari, NIM 2141104044135 dari 2 TBIC, akan menjelaskan mengenai pendidikan dalam lingkungan keluarga dan sekolah. Latar belakangnya, menurut Undang-Undang Sisdiknas, yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, mengatur mengenai tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan menurut undang-undang tersebut adalah usaha sadar dan terencana guna mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan juga negara. Dalam dunia pendidikan tentu tidak luput dengan lingkungan pendidikan tersebut. Lingkungan pendidikan tersebut bisa berasal dari lingkungan keluarga maupun lingkungan sekolah. Mari kita bahas terlebih dahulu mengenai pendidikan dalam lingkungan keluarga. Pendidikan dalam lingkungan keluarga. Pendidikan keluarga adalah salah satu bentuk pendidikan di luar sekolah yang besar pengaruhnya terhadap keberhasilan anak dalam belajar. Pendidikan keluarga yang maksimal memiliki kecenderungan untuk meningkatkan minat anak dalam belajar, yang pada akhirnya akan mempengaruhi pula terhadap hasil belajar anak. Sedangkan lemahnya pendidikan keluarga memiliki kecenderungan untuk melemahkan minat anak pula terhadap prestasi belajar anak tersebut. Kemudian dalam kehidupan anak tentunya keluarga merupakan tempat yang sangat vital. Anak-anak memperoleh pengalaman pertama yaitu dari keluarga mereka. Dalam keluarga, peran orang tua juga sangat penting sebab mereka adalah role model bagi anak-anak mereka. Jadi ketika orang tua melakukan sesuatu, anak-anak mereka akan cenderung mengikuti orang tua mereka. Hal ini dikarenakan anak-anak tersebut sedang masa meniru. Orang tua yang satu dengan orang tua yang lainnya tentu memiliki cara masing-masing untuk mendidik anak-anak mereka, dan gaya-gaya tersendiri tersebut akan berpengaruh terhadap lingkungan anak pula. Oleh karena itu, lingkungan sangatlah penting untuk pertumbuhan dan perkembangan anak, terutama perkembangan sosio-emosinya. Seorang anak akan tumbuh dengan baik manakala ia memperoleh pendidikan secara menyeluruh agar kelak menjadi manusia yang lebih berguna bagi masyarakat, bangsa, dan juga negara. Oleh sebab itu, makna pendidikan tidaklah semata-mata hanya menyekolahkan anak ke sekolah untuk membina ilmu pengetahuan, namun pengertiannya lebih daripada itu. Jadi, pendidikan dalam keluarga mempunyai pengaruh yang sangat signifikan dalam pembentukan karakter individu seorang anak. Hal tersebut dapat diwujudkan dengan adanya motivasi dan rangsangan kepada anak dalam memahami, menerima, dan meyakini serta mengamalkan ajaran agamanya. Namun jika di lingkungan keluarga terdapat pengaruh yang negatif seperti menghalangi atau kurang menunjang anak dalam memahami, menerima, dan meyakini ajaran agama, maka perlu penanaman ajaran keimanan terlebih dahulu secara mendasar. Dengan begitu, orang tua akan lebih mudah untuk membentuk anak dalam mencapai akhlak yang mulia. Selanjutnya yaitu ada dasar dan tujuan pendidikan dalam lingkungan keluarga. Jadi dalam pendidikan anak di sini merupakan pandangan yang mendasari seluruh aktivitas dalam mendidik anak, baik dalam rangka penyusunan teori, perencanaan maupun pelaksanaan pendidikan. Dalam hal ini lebih difokuskan pada pendidikan dalam keluarga yang berada di bawah tanggung jawab kepada
tanggung jawab kedua orang tuanya. Oleh karena itu, maka tentunya orang tua mempunyai dan memerlukan landasan untuk memberikan arah bagi pendidikan anak-anaknya. Dasar adanya kewajiban orang tua untuk mendidik anak-anaknya adalah yakni terdapat dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, "Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu." Surat At-Tahrim ayat 66. Jadi dalam ayat di atas Allah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman agar memelihara dirinya dan keluarganya yang terdiri dari anak, istri, saudara, kerabat, hamba sahaya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan agar juga dapat menjauhkan dirinya beserta keluarganya untuk tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala seperti kemaksiatan, agar ia mendidik dan mengajar dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan kewajiban setiap muslim untuk mengajarkan dan melaksanakan segala sesuatu yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangannya. Ayat tersebut pula mengisyaratkan bahwa sebagai orang tua yang memiliki kedudukan berkewajiban mendidik anak-anaknya sebagai upaya dalam menjaga diri dan keluarganya dari siksa neraka. Oleh karena itu, ayat tersebut dapat dijadikan sebagai dasar untuk pendidikan dalam keluarga. Selanjutnya, pada dasarnya, tujuan pendidikan dalam keluarga adalah menanamkan nilai-nilai kebaikan dalam diri seseorang anak dari kecil. Dalam hal ini, tujuan tersebut dapat terbagi dalam 3 aspek utama, yaitu yang pertama ada aspek pribadi, kemudian yang kedua ada aspek moral, yang ketiga ada aspek sosial. Aspek pribadi, pada aspek ini tujuan dari pendidikan itu sendiri adalah mengajarkan kepada anak agar kedepannya menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Bertanggung jawab dalam artian anak kelak mampu menjadi individu yang dapat menjaga nama keluarga dan membanggakan bagi kedua orang tuanya. Yang kedua yaitu ada aspek moral. Aspek moral pendidikan dalam keluarga penting untuk memberikan bekal moral bagi anak. Keluarga adalah tempat pendidikan dimulai. Pendidikan moral dalam keluarga tidak hanya berisi penyampaian mengenai apa yang salah dan apa yang benar, namun bagaimana sebagai orang tua memberikan contoh apa yang benar dilakukan. Yang selanjutnya yaitu ada aspek sosial. Aspek sosial, tujuan yang ingin dicapai oleh aspek ini adalah menciptakan generasi yang berguna tidak hanya bagi dirinya sendiri, namun juga bagi lingkup sosial yang lebih besar. Sejak dini, anak telah ditanamkan nilai-nilai luhur agar mampu menjadi pribadi yang baik ke depannya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pendidikan dalam lingkungan sekolah. Jadi sekolah dan pendidikan merupakan suatu hal yang tidak dapat dipisahkan. Meskipun pendidikan tidak hanya dapat didapat dengan bersekolah, namun tetap saja jika mendengar kata pendidikan pasti akan membahas mengenai sekolah juga. Jadi sekolah merupakan lembaga formal dalam menuntut ilmu. Maka dari itu, banyak aturan serta hal yang mengikat dalam proses pendidikan di sekolah. Salah satunya adalah kurikulum atau bahan ajar yang dijadikan acuan sekolah dalam membimbing peserta didik. Selain kurikulum, lingkungan sekolah juga sangat berpengaruh dalam jalannya pendidikan. Sama halnya seperti lingkungan keluarga, lingkungan sekolah juga mempengaruhi karakter seorang anak. Lingkungan sekolah yang baik dan sehat akan menciptakan proses pendidikan karakter anak yang baik pula. Pelaksanaan pendidikan karakter di sekolah yang dikemukakan oleh para ahli pendidikan karakter
dikemukakan berbagai cara atau metode. Yang pertama yaitu menggunakan metode pembidanan. Socrates dalam Ratna Megawangi mengemukakan perlunya formula 4M dalam pendidikan karakter, yaitu mengetahui atau knowing the good, mencintai atau loving the good, menginginkan atau desiring the good, dan mengerjakan atau acting the good kebaikan secara simultan dan berkesinambungan. Cara ini menunjukkan bahwa karakter adalah sesuatu yang dikerjakan berdasarkan kesadaran yang utuh. Sedangkan kesadaran utuh itu adalah sesuatu yang diketahui secara sadar, dicintainya, dan diinginkan. Dari kesadaran utuh ini barulah tindakan dapat menghasilkan karakter yang utuh pula. Proses pengajaran yang bermula dari memberikan pengetahuan peserta didik tentang kebaikan, menggiring atau mengkondisikan agar peserta didik mencintai kebaikan tersebut, kemudian membangkitkan peserta didik agar menginginkan karakter yang diajarkan, dan yang terakhir mengkondisikan peserta didik agar mengerjakan kebaikan secara sukarela, simultan, dan berkesinambungan. Metode lainnya adalah dengan cara pembiasaan. Pembiasaan merupakan alat dari pendidikan. Dalam pembiasaan, peserta didik dipancing untuk menyadari karakter tertentu yang telah ditentukan. Baru kemudian karakter yang telah disadari dan diinginkan itu dibiasakan dalam kehidupan sehari-hari. Pembiasaan dimulai dengan menetapkan sikap atau tingkah laku atau karakter yang baik, kemudian dilatihkan dan dibiasakan kepada peserta didik. Secara berproses, latihan-latihan yang dilakukan apabila diikuti dengan kesadaran dan mawas diri, lama-kelamaan akan menyatu dalam kepribadian peserta didik, dan itu akan menjadi sebuah karakter. Kebiasaan tersebut harus segera untuk dilestarikan, sehingga mempribadi atau menyatu dalam karakter seorang anak. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.